Mimpi treble sih boleh-boleh saja. Tapi jika sampai menghalalkan segala cara, maka siap-siaplah tertimpa karma. Mungkin itulah yang terjadi pada Arsenal kali ini. Mikel Arteta sudah memanggil para pemainnya lebih awal demi menyapu bersih gelar tersisa. Tapi justru satu trofi lainnya hilang tak tersisa. Arsenal menghadapi Southampton dan benar saja beberapa pemain yang kemarin dipanggil pulang lebih awal ikut bermain di laga ini. Namun Arsenal tetap tak bisa menghindar dari kekalahan. Klub asal London itu pun harus kehilangan satu trofi lainnya. Bagaimana bisa? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan membahas Arsenal yang kembali kehilangan trofi meski sudah terapkan siasat licik demi dapat treble. Simak videonya dan mari saksikan hilangnya mimpi treble Arsenal musim ini. Arsenal memang boleh dibilang sebagai tim paling mentereng di Liga Primer musim ini. The Gunners bahkan tercatat cuma meraih 3 kekalahan sepanjang musim yang mana menjadi bukti kengerian mereka yang sebenarnya. Setelah sekian lama berpuasa, fans akhirnya bisa menghela nafas lega dan berharap Arsenal bisa jadi juara. Namun di balik performa impresif tersebut muncul sisi janggal yang memancing tanda tanya. Kejanggalan ini muncul saat jeda internasional bulan Maret. Secara tiba-tiba para pemain Arsenal mundur dari tugas internasionalnya. Bukan cuma 1-2, melainkan 10 orang sekaligus. Nama-nama seperti Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber mundur karena cedera. Leandro Trossard, Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke, Piero Hincapié hingga Martin Zubimendi pun pulang dengan alasan serupa. Mungkin benar mereka cedera, tapi mungkin ada juga agenda di belakangnya. Dulu Sir Alex Ferguson pernah beberapa kali menarik pemainnya dari timnas agar tidak cedera. Fenomena yang terjadi pada Arsenal membuat banyak pihak berspekulasi bahwa cara ini mungkin juga dilakukan Mikel Arteta. Cedera 10 pemain disebut-sebut cuma akal-akalan Arteta supaya para pemainnya bisa pulang lebih cepat. Fenomena pemain Arsenal pulang berjamaah tadi adalah hal yang tak biasa. Mungkin ini bisa dikatakan sebagai cara licik seorang Mikel Arteta. Namun satu hal yang perlu dicatat dari kacamata Arteta, cara ini sebetulnya masuk akal untuk diambil. Bagaimanapun Arsenal masih terus berusaha mengejar trofi yang tersisa. Sebagai salah satu tim terkuat Eropa musim ini, Arsenal awalnya sangat berpeluang merebut quadruple. Namun misi menggondol 4 trofi sekaligus itu akhirnya sirna selepas kekalahan Arsenal di final Carabao Cup melawan Manchester City. Setelahnya Arsenal hanya punya kesempatan meraih treble. FA Cup, Liga Champions, dan Premier League adalah 3 gelar tersisa buat Arsenal. Sebagai tim yang sudah lama tak juara serta bertahun-tahun dihina, wajar apabila Arsenal ingin menggondol semua trofi tersebut. Arteta melihat peluang timnya sangat memungkinkan. Untuk itu berbagai cara bakal ia tempuh. Arteta sendiri sudah banyak berevolusi. Dari seorang pelatih yang naif memaksakan sepak bola indah menjadi seorang yang pragmatis mengedepankan hasil akhir. Lahirlah tim yang tak malu main parkir pas serta ciptakan strategi dorong-dorong saat corner. Kini strategi Arteta berevolusi menjadi lebih halus. Cedera selalu menjadi momok menakutkan buat Arsenal, utamanya di akhir musim. Maka dari itu Arteta mungkin akan mengambil segala cara demi meminimalisirnya. Arteta menyangkal kalau ia menarik kembali pemainnya dari tugas internasional. Tapi ada indikasi kuat ia melakukan itu dan tak lain semua dilakukannya demi treble Arsenal. Di video sebelumnya, Mimin sudah bilang kalau laga Southampton versus Arsenal akan jadi bukti. Apakah mundurnya pemain Arsenal murni karena cedera atau cuma akal-akalan? Mayoritas pemain yang pulang itu memang tak tampak di lapangan maupun di bench. Tapi beberapa dari mereka ikut bermain. Gabriel turun sebagai starter di laga itu. Padahal ia dikonfirmasi mengalami cedera lutut. Bek Brasil itu ditarik pada menit 72 karena cederanya kambuh. Tapi disitulah Saliba masuk.
Saliba sendiri sebelumnya mundur dari tugas internasional bersama Prancis karena mengalami cedera ankle. Noni Madueke juga kabarnya mengalami masalah pada lututnya. Itu membuat sang pemain tak bisa memenuhi panggilan timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel. Tapi di laga kontra Southampton ini Madueke mendapat menit bermain. Ex-Chelsea itu bermain sekitar 29 menit dari menit 61 sampai 90. Sayangnya, misi Arsenal mengamankan gelar FA Cup sebagai bagian dari mimpi treble mereka harus sirna. St Mary Stadium menjadi tempat penutup kampanye meriam London di Piala FA musim ini. The Gunners yang tampil dengan beberapa pemain cabutan timnasnya takluk dengan hasil akhir 2-1. Ross Stewart menjadi sosok yang pertama memecah kebuntuan untuk Southampton. Arsenal sempat menyamakan kedudukan di menit ke-68. Namun gol Sea Charles di menit ke-85 menjadi penutup manis bagi tim dari kasta EFL Championship. Kekalahan ini jadi tamparan keras sekaligus pengubur mimpi treble Arsenal. Kalah di Piala FA memanglah tidak epik, tapi kalah melawan tim Championship rasanya jauh lebih memalukan. Apalagi selepas kekalahan Arsenal, Southampton sang lawan langsung merujak klub asal London itu. Sederet postingan dikeluarkan oleh admin Southampton untuk membuli para fans meriam London. Sesaat setelah pertandingan berakhir, Southampton mengunggah kalimat, "Kami terlalu kuat melawan Arsenal yang sedang cedera." Sindiran ini jelas mengarah pada situasi sebelumnya. Southampton tampaknya menyindir kalau Arsenal nantinya akan memakai alasan cedera untuk kekalahan ini. Tidak puas dengan satu postingan, Southampton juga kembali melanjutkan sindiran mereka. Dalam unggahan berikutnya mereka menulis, tidak semua tim bisa mengalahkan Arsenal, sambil merepost kekalahan Portsmouth 4-1 atas Arsenal di FA Cup. Nada sarkasme terasa jelas seolah mereka sedang membandingkan diri dengan tim lain yang gagal mengalahkan Arsenal. Sebagai konteks, Southampton dan Portsmouth memiliki rivalitas panjang yang dikenal sebagai South Coast Derby. Hubungan keduanya penuh tensi dan secara persaingan. Kemenangan Southampton atas Arsenal ditambah kekalahan Portsmouth dari Arsenal dijadikan bahan olokan untuk memperkuat posisi mereka dalam rivalitas tersebut. Bahkan ada satu tweet yang lebih menohok. Southampton menulis, "Enjoy your quadruple Arsenal." Unggahan itu adalah sebuah sindiran keras buat Arsenal yang harus kembali kehilangan trofi. Sayang sekali unggahan itu sudah dihapus oleh Southampton. Sepertinya karena unggahan itu membuat banyak fans Arsenal silaturahmi ke akun Southampton. Hanya dalam rentang waktu 2 pekan Arsenal sudah kehilangan 2 gelar juara. Lagi-lagi ini menciptakan memori masa lalu yang kelam. Kita seperti diingatkan kembali oleh kalimat legend yang terlempar dari sosok tak kalah legend Patrice Evra. Ex-pemain Manchester United itu menyebut nonton Arsenal seperti nonton Netflix. Kalau kita menonton serial di Netflix, kita selalu dibuat penasaran akan season berikutnya. Itulah yang terjadi pada Arsenal. Awalnya banyak fans yang optimis, bahkan sampai sesumbar timnya bisa raih quadruple. Tetapi Arsenal kembali kehilangan trofi besar. Ketika ditanya kapan treble-nya, jawabannya seperti trailer serial TV Netflix, tunggu season depan. Kegagalan Arsenal juga bisa dikatakan terjadi karena tekanan terlalu besar yang dirasakan para pemain juga Mikel Arteta sendiri. Thierry Henry sampai pernah bilang bahwa Arsenal ini bukan tidak punya semangat untuk menang, tetapi punya ketakutan besar untuk gagal. Ini juga sebuah teguran agar fans Arsenal sedikit lebih rendah hati dan bersabar. Evra di sisi lain juga pernah keluhkan masalah serupa. Menurutnya, fans Arsenal terlalu banyak sesumbar. Bahkan di level yang paling ekstrim, Evra menyebut kalau fans Arsenal itu delusional. Musim belum selesai, sudah berani bilang bakal quadruple atau treble. Optimisme terlalu tinggi ini pada akhirnya ikut membebani mental para pemain. Quadruple sudah kelewat, begitu juga dengan treble. Kini hanya ada satu hal yang bisa didapat Arsenal, yakni double. Namun tantangannya begitu berat. 2 gelar yang tersisa hanyalah gelar UCL dan Premier League. Tapi apakah Arsenal sanggup meraih keduanya? Atau malah Arsenal bakal kehilangan dua-duanya? Menurut kalian football lovers?
Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya nggak ketinggalan setiap update serta bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.